Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sugi Prastio, NPM 2254071020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sistem kelistrikan mobil dan motor dari mata kuliah motor bakar traktor pertanian yang diampuh oleh dosen Dr. Mareli Telaumbanua, STP, MSc. Langsung saja masuk materi yang pertama. Materi pertama ada pengertian sistem kelistrikan pada mobil merupakan komponen penting kedua setelah mesin. Sebab keberadaannya membuat beberapa komponen mobil bisa berfungsi dengan baik. Semua sistem atau fungsi yang membutuhkan energi listrik pada mobil termasuk dalam kelistrikan mobil. Yang kedua ada kelistrikan merupakan komponen penting dari suatu sistem untuk menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan sumber listrik. Maka dari itu, kelistrikan dapat dibilang sebagai hal pokok, contohnya pada sepeda motor. Tanpa kelistrikan, tentunya sepeda motor tidak akan dapat berjalan. Yang kedua ada sistem kelistrikan mobil. Ada 3 macam, yaitu sistem kelistrikan mesin mobil. Yang kedua, sistem kelistrikan bodi mobil. Yang ketiga ada sistem kelistrikan sasis mobil. Sistem kelistrikan mesin mobil ada 4 kategori, yaitu sistem kelistrikan starter mobil, sistem kelistrikan pengapian, sistem kelistrikan pengisian, dan sistem kelistrikan AFI. Apa sih sistem kelistrikan starter mobil? Sistem starter merupakan kelistrikan pada mobil. Starter memiliki fungsi dalam putaran awal pada mesin, maka terjadilah pembakaran pertama pada mesin. Fungsinya sistem starter pada mobil ini dia penggerak awal untuk menghidupkan mesin atau memutar persengkel. Yang kedua ada sistem kelistrikan pengapian. Apa sih sistem kelistrikan pengapian itu? Sistem kelistrikan pengapian ini memanfaatkan tegangan elektromagnetik untuk meningkatkan tegangan pada listrik untuk mengeluarkan percikan api pada sistem tersebut. Sistem pengapian ini adalah fungsinya untuk menyalurkan energi listrik ke busi untuk memasukkan api ke dalam ruang bakar. Yang ketiga ada sistem kelistrikan pengisian. Sistem kelistrikan pengisian ini merupakan kelistrikan yang ada pada mesin mobil dengan tujuan untuk menyuplai arus listrik. Nah, sistem pengisian ini adalah untuk menyuplai arus listrik di mana mesin membutuhkan penyuplaian arus listrik. Nah, yang disebut pengisian. Yang terakhir adalah sistem AFI. Sistem kelistrikan AFI ini merupakan sistem kelistrikan pada mobil yang dikenal juga dengan sebutan injeksi, yang secara terpadu menyuplai bahan bakar ke bagian mesin. Nah, fungsinya injeksi ini adalah di mana bahan bakar dari tangki akan disalurkan menuju ke ruang bakar melalui injeksi atau sistem kelistrikan AFI. Lanjut, sistem kelistrikan bodi mobil ada 3 kategori, yaitu peringatan interior, penerangan interior, dan penerangan eksterior. Sistem peringatan interior adalah sistem di mana ketika lampu indikator oli menyala pada mobil, maka diartikan bahwa mobil dalam kondisi kekurangan oli atau adanya permasalahan dalam sistem pelumasan oli.
pada mobil sendiri sebaiknya diganti sebelum menyentuh 10.000 km. Nah, fungsinya peringatan interior ini adalah di mana kita akan mengetahui mobil kurangnya oli atau sudah waktunya untuk ganti oli. Itu diberi nama sistem peringatan interior. Dan yang kedua ada ketika indikator aki mobil menyala terus, maka dapat diartikan adanya permasalahan pada sistem arus listrik, alternator tidak mengisi. Nah, indikator peringatan ini dimana ada gambar aki di speedometer itu, bila dia menyala maka ada sistem kelistrikan arus yang sedikit bermasalah. Lanjut ke sistem penerangan eksterior. Sistem penerangan eksterior ini adalah sistem penerangan utama mobil yang berfungsi untuk menerangi jalan raya agar pengemudi bisa jelas melihat arah jalan. Nah, sistem penerangan eksterior ini ada dua, lampu headlamp, yaitu lampu dekat dan lampu jauh. Lanjut yang terakhir ada sistem penerangan interior. Apa sih sistem penerangan interior itu? Sistem penerangan interior adalah menerangi di dalam mobil seperti lampu kabin. Fungsinya penerangan interior ini bila di mana di dalam mobil kan gelap. Nah, kita sangat butuh penerangan interior. Nah, agar bisa menerangi di dalam mobil atau di dalam kabin, itu dinamakan penerangan eksterior. Sistem kelistrikan sasis mobil. Sistem kelistrikan sasis mobil ini merupakan rangkaian kelistrikan yang terletak pada sasis dan powertrain mobil. Sistem ini berfungsi memudahkan serta memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda. Terus dalam hal ini, misalnya pada sistem ABS yang berfungsi untuk mencegah terjadinya slip saat menginjak pedal rem. Keberadaan BM membantu mendistribusikan tenaga pengereman sesuai beban pengereman yang diperlukan si pengendara mobil tersebut. Menjaga sistem kelistrikan pada mobil. Menjaga kelistrikan sistem mobil adalah merawat sistem kelistrikan mobil, bertanggung jawab atas sejumlah komponen penting lainnya di dalam mobil, misalnya seperti power window, kunci atau dashboard, lampu depan, radio, lampu interior, jam, sunroof, dan lain-lain. Namun, sistem kelistrikan mobil berikut hanya meliputi 3 komponen yaitu baterai, starter, dan alternator. Baterai merupakan komponen yang bertugas untuk menyimpan cairan yang memberi daya pada komponen kendaraan. Bahkan saat mesin dalam keadaan mati, baterai menyediakan seluruh arus listrik pada mobil dan memiliki fungsi untuk menyalakan lampu depan, lampu rem, lampu sen, dan sistem kelistrikan internal lainnya. Baterai juga berfungsi untuk menyalakan sistem pengapian dan bahan bakar sehingga akan menciptakan pembakaran yang diperlukan agar mesin berfungsi. Selain baterai atau aki, komponen kelistrikan lainnya adalah alternator. Alternator berfungsi untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan mobil untuk banyak bagian kerjanya, dan juga berfungsi untuk mengisi daya baterai. Alternator akan membuat baterai mobil tetap terisi dan sistem kelistrikan tetap berjalan. Perlu diketahui jika alternator menggunakan arus listrik untuk memberi daya pada komponen listrik kendaraan, termasuk panel instrumen. Yang terakhir, setelah baterai dan alternator, sistem kelistrikan mobil selanjutnya adalah starter. Starter merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk menghidupkan mesin mobil. Cara kerjanya starter yaitu menarik daya dari aki
mobil dan mengalirkan arus listrik ke relay, starter, dan solenoida untuk mengaktifkan mesin. Starter juga merupakan komponen mobil yang paling penting, sebab starter merupakan bagian yang mengawali proses pembakaran sehingga memungkinkan mobil Anda untuk digunakan. Lanjut ke sistem komponen kelistrikan pada motor. Ada 5 kategori, yaitu yang pertama sistem komponen kiprok, yang kedua ada sistem komponen spool atau generator, yang ketiga ada sistem komponen kelistrikan kabel bodi, yang keempat ada sistem komponen kelistrikan sekring, yang terakhir ada sistem komponen kelistrikan baterai. Sistem komponen kelistrikan kiprok yaitu disebut resistor regulator, berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah dari arus AC menjadi arus DC. Sebelum dialirkan ke aki, kiprok juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki. Yang kedua ada sistem komponen spool atau generator, adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor bagi penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Tegangan arus AC dari spool diubah terlebih dahulu menjadi arus DC searah menggunakan kiprok. Lanjut ke sistem komponen kelistrikan kabel bodi, berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, elektrik, starter, klakson, dan kunci kontak. Seiring masa pakai sepeda motor bisa menyebabkan penurunan kinerja mengalirkan arus listrik. Salah satunya mempertahankan kinerja kabel bodi adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan kabel bodi itu sendiri. Yang keempat ada sistem komponen kelistrikan sekring, adalah komponen kelistrikan sepeda motor yang satu ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tak stabil atau akibat konsletting, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Nah, fungsi sekring ini adalah untuk memutuskan arus listrik apabila arus listrik tidak memenuhi keinginan komponen-komponen lainnya. Dan yang terakhir ada sistem komponen kelistrikan baterai atau aki, berfungsi untuk menyimpan listrik. Selain itu, baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika baterai habis, akan mengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Hal terburuk adalah sepeda motor tidak bisa menyala.
Lanjut ke fungsi sistem kelistrikan pada sepeda motor. Fungsi kelistrikan pada sepeda motor ini adalah yang pertama ada pengoperasian lampu, yang kedua ada pengapian, yang ketiga ada pengisian baterai atau aki. Pengoperasian lampu tersebut sistem kelistrikan pada sepeda motor bertugas untuk mengoperasikan berbagai jenis lampu sepeda motor, termasuk lampu depan, lampu belakang, sehingga lampu rem. Lampu pada sepeda motor ini sangat penting untuk memberikan visibilitas di malam hari atau ketika kondisi cuaca yang buruk. Yang kedua ada pengapian. Pengapian selain mengoperasikan lampu, sistem kelistrikan juga mengendalikan proses pengapian mesin pada sepeda motor. Ketika kunci kontak dinyalakan, sistem kelistrikan akan mengirim sinyal ke koil pengapian yang selanjutnya menghasilkan percikan api di ruang pembakaran. Yang ketiga ada pengisian baterai atau aki. Sistem kelistrikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengisi baterai selama sepeda motor berjalan. Komponen utama dari sistem pengisian adalah generator yang dihubungkan dengan sistem pengapian dan baterai. Proses ini juga berguna untuk menstimulasi jalan jalur, penerangan, dan pengapian. Yang terakhir, menjaga sistem kelistrikan pada sepeda motor. Pertama ada satu, periksa baterai, yang kedua ada periksa kabel, yang ketiga ada periksa lampu, yang keempat ada periksa kondisi generator, yang kelima ada pembersihan soket kiprok, yang keenam ada melakukan perawatan secara berkala. Yang pertama ada periksa baterai. Periksa baterai memastikan selalu memeriksa baterai dalam kondisi yang baik dengan cara melakukan pemeriksaan secara teratur. Selain itu, pastikan terminal baterai bersih dari karat dan kotoran. Bersihkan dengan sikat, kawat, atau snapper apabila diperlukan. Kedua, periksa kabel. Periksa kabel pada sistem kelistrikan bahwa kabel tidak rusak atau aus. Kabel yang rusak atau aus dapat mengaruhi kinerja sistem kelistrikan dan mengakibatkan kerusakan pada komponen lainnya. Yang ketiga ada periksa lampu. Periksa lampu bahwa lampu pada sepeda motor berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mati. Lampu yang mati dapat mengaruhi visibilitas dan keselamatan ketika berkendara. Yang keempat adalah periksa kondisi generator. Tidak hanya itu, memeriksa kondisi generator atau spool juga merupakan tindakan yang perlu dilakukan secara mencegah terjadinya kerusakan pada sistem kelistrikan sepeda motor seperti kebakaran karena suhu mesin yang terlalu tinggi. Yang kelima ada pembersihan soket kiprok. Pembersihan soket kiprok melakukan pembersihan secara berkala pada soket kiprok atau regulator merupakan hal yang sangat penting, mengingat fungsinya yang cukup visual pada sistem kelistrikan sepeda motor. Dan yang keenam, melakukan perawatan secara berkala. Lakukanlah perawatan secara berkala pada sistem kelistrikan pada sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan selalu berfungsi dengan baik. Selain itu, lakukan pemeriksaan oleh mekanik yang berpengalaman untuk memastikan sistem kelistrikan pada sepeda motor tersebut. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.